saat EV itu hanya cuma sekedar mobil, belum ada nilai ekonomisnya kalau kita nge-hack atau mau apa, ya ketertarikannya baru sekedar ya mobil. Jadi kalau dibilang terkait dengan jaringan internet, kan kita tahu nih Indonesia secara jaringan internet kan belum menyeluruh. Apakah itu bisa jadi koneksi khusus untuk industri EV, Mas? Sebenarnya kalau kita bicara jaringan internet dan pengguna mobil elektrik ini, EV ini, itu kita pasti melihatnya kota-kota yang pasti sudah ada internet. Karena kan kebutuhannya listrik. Nggak mungkin kita bawa EV ke tempat, katakan ke Nembus Hutan atau apa, off-road, nggak mungkin kan. Karena udah pasti nggak ada listrik di situ. Dan kita bicara jaringan internet, pasti dengan di kota-kota itu udah ada. Sebenarnya interkoneksi untuk internetnya sih nggak terlalu banyak isu. Karena secara infrastruktur internet di Indonesia, khususnya untuk di jalan-jalanan utama itu sudah dibilang cukup mature ya. Kita sampai di Jakarta sendiri sudah sampai 5G segala macam. Walaupun kebutuhannya EV itu nggak sampai 5G, 2G aja bisa dia. Ada situ nggak perlu 5G berarti? 5G saat ini belum terlalu dibutuhkan untuk sensorik, tapi untuk monitoring karena dia butuh video kan kecepatan tinggi ya. Tapi untuk sensorik kan dia hanya mengirimkan data. Data itu kecil-kecil. Dan itu yang pada akhirnya kebutuhan ini memang benar Om Adit bilang tadi. Om Adit bilang kalau memang diakomodir oleh provider telco di situ. Dan dengan cara seperti itu dia bisa kirim data ke server. Nah, yang security issue ke mobil ini memang antara either di mobilnya atau di luar. Dan mati kalau kasus-kasus itu kan kayak di chargingnya atau account-nya kompromis, seperti hal seperti itu yang kejadian. Dan untuk EV sendiri memang bisa dibilang kita banyak masih monitor, ya mati kejadian-kejadian dan jadi bahan diskusi juga sebenarnya di luar ini. Kejadian mobil EV yang paling terkenal itu, lalu yang buatan Cina, yang buatan Korea, itu semua banyak kejadian masih dimonitor problemnya di mana. Dan dibilang cyber security udah bilang terkait itu, ada beberapa lab test dan beberapa percobaan itu menunjukkan memang ada kelemahan. Dan seperti halnya sistem pada umumnya sih kalau menurut saya. Infrastruktur ketemu ada problem, ya dia harus patching. EV pun sangat disarankan ikut berlangganan internetnya nih. Karena kan istilahnya bisa di-upgrade software-nya. Jadi dia harus bisa punya kemampuan di-upgrade. Sama seperti kita hacknya handphone kan. Kalau mau aman ya harus di-upgrade. Kalau ada permintaan upgrade ya dipencet. Nah, kayak gitu. EV pun begitu. Karena dengan cara seperti itu tadi, ketemu satu masalah, lalu pabrik akan roll out nih. Roll out semua software patching-nya. Itu berlaku untuk semua mobil yang sudah beredar tentunya. Nah, hanya dengan cara online seperti itu, kecepatan untuk memproteksi mobil-mobil yang ada itu bisa terminimalisir dengan cara seperti itu. Kalau Mas Yudi sama Mas Adit sebenarnya kalau mobil listrik itu sebenarnya lebih rentan dari HP nggak sih untuk dihack itu? Kalau kita kan dulu HP tuh udah antivirus, kita udah yakin terjaga nih. Nah, kalau untuk mobil listrik itu seperti apa sih? Ini kalau kita bicara mobil listrik kita dan compare dengan HP, ini awal-awal HP mungkin 10 tahun lalu. Kita punya handphone, bisa komunikasi, bisa chatting. Kita bicara malware sedikit. Karena apa? Aplikasi keuangan juga belum ada, nggak kayak sekarang. Nah, saat itu juga dibilang, wah bisa, cuman sedikit. Yakin orang berkembang. Ternyata kita bisa bayar pakai QRIS. Sekarang semua akun perbankan atau apapun yang terkait pakai handphone. Makin menarik kan orang mengeksplor di situ. Sama hal dengan EV ini. Saat EV itu hanya cuma sekedar mobil, belum ada nilai ekonomisnya kalau kita nge-hack atau mau apa, ya ketertarikannya baru sekedar ya mobil. Oke, kita hack sebagai bukti, oh ini masih ada kekurangan di sini, kekurangan di sana, ini harus dibenerin sini, kekurangan di sana. Namun saat EV ini udah punya nilai ekonomis untuk dikatakan kasar dikasih ransom misalnya biar mobil nggak bisa jalan atau apa,
Bisa itu? Ya saya nggak tahu untuk saat ini. terjadi. Kalau Bisa kita itu, ngomong Itu bisa terjadi. Bisa terjadi, cuman saat ini belum terbukti. Tapi secara teori itu sangat memungkinkan. Gitu. Karena kasus salah satu mobil itu adalah yang saya baca terakhir itu ada sebutannya kayak Tesla itu dia punya masalah dengan sensoriknya. Iya. Ya, ada yang itu secara lab dites sehingga dia nggak bisa ngebaca kecepatan yang ada di jalan. Jadi kan karena di luar negeri ya, kan jelas tuh kecepatannya berapa kilometer per jam. Tiap jalan kan ada setiap ruas ya. Ya, itu mereka sangat taat kan di situ. Nah, dengan cara itu sensoriknya bisa baca, oh ada ini kecepatan dia mengikuti. Nah, ini dihack cara bacanya. Sehingga kecepatannya ya segitu aja, dia nggak pernah nurut dengan yang ada di jalan. Itu proven. Itu udah terjadi dan itu mereka lakukan itu untuk melakukan testing dan meminta untuk dibenerin gitu. Jadi kalau nggak salah dikasih waktu sampai berapa untuk dibenerin sebelum dipublikasikan. Udah dibenerin sih beres. Itu hal seperti itu kejadian dan pastilah sama kalau kita bicara mobil, kita bicara kayak airbag, bukan lagi itu ada penarikan juga kan, recall. Kalau mungkin kita di Indonesia jarang dengar recall. Kadang-kadang ada beberapa yang mengumumkan karena recall itu kata-kata yang tabu bener. Nah, makanya di sana mungkin tidak recall motor EV, tapi diupdate, di patch mobilnya. Jadi mungkin nggak misalnya dari segi security-nya, keamanannya agak rentan nih untuk itu recall gitu. Bisa nggak itu kemungkinan itu? Mungkin 1-2 tahun ke depan. Bukan dalam arti keamanannya nggak aman atau enggak, tapi kemungkinan itu kan tetap ada. Dan vendor punya kewajiban untuk melakukan patching. Nah, recall-nya EV ini langsung auto update tadi, makanya dibutuhkan komunikasi via infrastruktur Jadi GSM. gini Mas, apapun device-nya yang memang bisa dikatakan terhubung dengan jaringan atau ada IoT-nya di situ, itu kalau dikoneksikan ke keamanan siber atau cyber security, itu kita selalu mengadopsi kata-kata atau kalimat zero trust. Zero trust. Artinya, ketika si developer sistem ini menciptakan sebuah sistem di EV, selalu pasti mereka akan mengusahakan yang terbaik untuk menciptakan security yang bagus pada saat itu. Meskipun pada dasarnya nanti berjalannya waktu, itu namanya orang hacker, kadang mereka akan terus belajar juga untuk lebih pandai. Nah, itulah gunanya kenapa salah satu cara kita untuk mengurangi risiko tadi yang namanya mobil kita kenapa-napa gitu ya dari sistem ataupun insiden hacker dan lain-lain, ya salah satu caranya yaitu update software. Kalau memang dari si ATPM itu minta untuk kita update software, ya segera. Karena itu penting. Kenapa? Karena ATPM sendiri atau manufaktur kendaraan ketika mereka mengeluarkan OS baru, itu sudah berdasarkan riset yang sudah mereka lakukan mengikuti situasi dan kondisi terkini. Gitu. Jangan sampai enggak. Salah satu caranya itu untuk menghindari yang namanya hacking attack lah, gitu. Kurang lebih gitu sih. Berarti kedepannya itu mobil listrik tidak hanya dites dari sektor keamanan seperti ban, baterai, jadi faktor security juga harus jadi pertimbangan ya Mas? Iya, jadi karena memang di industri itu kalau tadi Om Adit bilang ada 4.0 ya, itu sebenarnya di security juga ada namanya framework, ada nama dia mau ngikutin NIST 2.0, nah yang terakhir ditambahkan tentang regulasi. Nah kayak gini dari pemerintah tuh wajib menggunakan regulasi, si industrinya harus comply dengan itu, atau pakai ISO 7000 segala macam seperti itu. Dia harus comply dengan itu. Dengan cara seperti itu ada standarisasi di sisi industrinya juga, jangan hasil yang dihasilkan. Termasuk patching itu nggak sembarangan, wah tuh ada masalah kita bikin update-nya, rilis, enggak, ada prosedurnya. Karena kita udah mengikuti framework tadi di security, jadi semua tertata. Nah, kalau kita mau update bagian mana, lalu kalau misalnya ada kurang di mana, timnya mungkin berbeda. Tim yang ngukur kecepatan misalnya sama tim yang ngukur tekanan angin, walaupun kan semua computerized tuh, itu berbeda. Nah, itu bisa dijadikan satu dengan adanya pengaturan di cyber security. Karena memang saya begitu ada tatanannya kapan kita harus mengeluarkan
update dan bagaimana step-stepnya ada diatur semua itu. Jadi di industri itu nggak sembarangan sih sebenarnya. Nah, Betul. saya yakin semua industri mobil ini nggak sembarangan juga untuk rilis mobil. Iya. Betul.